Nama Joko Tingkir di kalangan prajurit kian melambung. Kesaktiannya amat menggetarkan. Ia telah menunjukkan kemampuan lebihnya yang lain. Tidak hanya mampu mengalahkan harimau atau buaya, melainkan juga mengalahkan kesombongan Dadung Awo yang mengaku tubuhnya kebal hanya dengan gulungan daun sirih yang tak lagi runcing ujungnya. Semua prajurit Demak yang melihat kemampuan lebih Joko Tingkir itu kian menyadari bahwa Ki Lurah Joko Tingkir adalah sosok sakti yang sulit dicari tandingannya di seluruh jajaran keprajuritan Demak Bintoro. Mereka semakin menaruh hormat kepadanya, semakin mengakui kedigdayaannya. Namun tidak bagi Sultan Trenggono. Seketika mendengar kematian Dadung Awo di tangan Joko Tingkir dalam ujian masuk calon tamtama, murka besarlah beliau. Kemurkaan yang berawal dari perasaan amat malu. Selaku penguasa, ia merasa tidak bisa melindungi keselamatan seorang rakyatnya. Terlebih-lebih, orang itu berniat hendak menjadi tamtama Demak. Maka, tak ada ampun bagi Joko Tingkir. Menggelegarlah perintahnya untuk menghadapkan Joko Tingkir kepadanya. Joko Tingkir mengaturkan sembah, kemudian duduk bersila di hadapan Sultan Trenggono, siap menerima kemarahan dan hukuman. Tingkir, bentak Sultan Trenggono, jika selama ini aku terpesona dengan kemampuan lebihmu, hingga aku mengangkatmu selaku lurah tamtama, kali ini tindakanmu membuatku malu. Sangat malu. Sangat malu aku karena terpesona oleh sosok bejat lagi kejam yang engkau bungkus rapi dalam kesopanan pura-pura. Joko Tingkir terdiam, membeku mendengarkan kemarahan luar biasa Sultan Trenggono. Aku telah perintahkan Pate Wonosalam untuk mencari calon tamtama baru. Datang seorang calon tamtama memenuhi panggilanku. Namun engkau bunuh secara keji di hadapan sekalian para prajurit. Di hadapan sekalian calon tamtama yang lain. Padahal sama sekali ia tak bersalah terhadapmu. Engkau memang biadab, bejat, lelaki tak tahu diuntung. Joko Tingkir tetap terdiam. Batinnya serasa tertusuk-tusuk sembilu tertajam di marcapada, menorehkan luka yang amat perih ia rasakan. Tingkir, mengapa engkau aku perintahkan mengembalikan induk harimau ketika ku ajak berburu? Mengapa pula engkau kuperintahkan mengembalikan buaya ke muara sungai ketika ku ajak pesiar? Itu semua karena rasa sayangku. Tak hanya sesama manusia yang akan menerima rasa sayangku, melainkan juga hewan. Tapi engkau tidak. Engkau hanyalah keparat tak tahu diuntung yang dengan keji telah membunuh seorang calon tamtama unggulan Demak yang tidak bersalah. Keparat, jawab, mengapa engkau bunuh Dadung Awo yang tidak berdosa itu? Dengan ucapan pelan tetapi terdengar tegas, Joko Tingkir mengungkapkan penyebab ia membunuh Dadung Awo.
Semua yang dilakukannya sesungguhnya karena permintaan Dadong Awu sendiri untuk diuji kekebalan tubuhnya. Dadong Awu terus menantang, memaksanya untuk menguji dengan menusukkan senjata. Ia pun menguji kekebalan tubuh Dadong Awu dengan gulungan daun sirih, hingga akhirnya Dadong Awu mati. Jika perbuatan hamba itu dianggap salah, hamba siap menanggung hukuman yang mulia Kanjeng Sultan jatuhkan kepada hamba. Keparat, engkau kuperintahkan untuk menguji, bukan membunuh. Engkau kuperintahkan untuk mengadu calon tamtama itu dengan banteng liar, bukan untuk engkau tusuk. Perbuatanmu jelas-jelas salah. Mencoreng mukaku, mencoreng kewibawaan Demak. Tindakan mengujimu itu hanya dengan alasan yang kau cari-cari saja. Alasanmu yang sesungguhnya karena tak ingin melihat sosok tamtama lain yang mempunyai kesaktian yang sebanding denganmu. Engkau ingin terlihat paling menonjol dalam kesatuan tamtama. Engkau tak ingin disaingi calon tamtama yang engkau nilai mempunyai kemampuan istimewa. Akan engkau singkirkan karena mengancam keistimewaan yang hendak engkau tunjukkan. Itu alasan utamamu, bukan? Joko Tingkir mencoba membela diri. Dikemukakannya sikapnya yang sesungguhnya. Sehubungan dengan kematian Dadong Awu di tangannya, sama sekali ia tidak berniat membunuh Dadong Awu. Penjelasan Joko Tingkir tak bisa diterima Sultan Trenggono. Engkau tidak berniat membunuh, hanya berniat mengujinya, tapi Dadong Awu tewas di tanganmu. Parat. Joko Tingkir serasa memasuki lorong buntu. Berusaha keras ia memberikan alasan dan penjelasan. Namun semuanya tak bisa diterima Sultan Trenggono. Semuanya disanggah Sultan Trenggono. Akhirnya ia hanya bisa pasrah menerima nasibnya. Tingkir, engkau sebutkan bahwa Kesultanan Demak membutuhkan tamtama yang sakti, mempunyai kemampuan lebih dan baik sifat serta perangainya. Engkau sebutkan Kesultanan Demak bukan tempat untuk memamerkan kesombongan. Namun engkau langgar sendiri ucapanmu itu. Keparat, engkau telah memamerkan kemampuan lebihmu di hadapan sekalian orang. Engkau telah menunjukkan kesombonganmu dengan menusuk Dadong Awu dengan gulungan daun sirih. Maka seperti katamu, tak ada kesombongan di Demak ini. Maka tempatmu bukan di Demak ini lagi. Minggatlah engkau, Tingkir. Pergilah jauh-jauh dan jangan pernah injakkan kakimu kembali ke Demak ini. Aku tak sudi kesombonganmu itu mengotori Demak. Pergilah, keparat. Hukuman Sultan Trenggono telah dijatuhkan. Tak ada pilihan lagi bagi Joko Tingkir. Ia segera mengaturkan sembah, kemudian meninggalkan balairung istana dengan wajah tertunduk, dengan hati yang tercabik-cabik, terluka, sangat terluka, sangat malu, lagi amat terhina. Ia merasa tak lagi mempunyai muka. Joko Tingkir terus berjalan menuju alun-alun, tetap dengan posisi wajah menunduk, tetap dengan perasaan hati hancur sehancur-hancurnya.
tetap dengan perasaan amat malu dan terhina. Tetap merasa seakan-akan ia tak lagi bermuka. Ia merasa semua yang ada pada dirinya telah hancur. Di ujung alun-alun, serombongan prajurit mendatanginya. Hampir semua anak buahnya dalam kesatuan prajurit Demak. Semuanya berwajah sedih, menundukkan kepala, serasa ingin berbagi duka dengan pimpinan yang mereka cintai. Salah seorang anak buah Joko Tingkir berujar, "Di mata kami, semua tindakan Ki Lurah benar adanya. Ki Lurah telah melakukan tindakan yang benar." "Benar," sahut seorang prajurit yang lain. Dadung Awuk terus menantang dan Ki Lurah memenuhi tantangannya. Jika ia mati, itu karena kesombongannya sendiri, bukan karena kesalahan Ki Lurah. Tak bersemangat Joko Tingkir menjawab, "Kini aku bukan Ki Lurah lagi. Aku bukan pimpinan kalian lagi. Tak perlu kalian membelaku. Semuanya telah terjadi dan hukuman yang mulia Kanjeng Sultan telah ditimpakannya kepadaku." Seorang prajurit yang lain langsung menyahut, "Bagi kami, Ki Lurah tetap pemimpin kami, pemimpin di dalam hati kami." Para prajurit yang lain menganggukkan kepala. Sedikit hiburan bagi Joko Tingkir, meski tak mampu mengobati kekecewaan dan perasaan terluka. Ia bergegas meninggalkan alun-alun setelah mengucapkan terima kasih dan mendapatkan penghormatan terakhir sekalian anak buahnya. Tetap dengan wajah menunduk, Joko Tingkir meninggalkan wilayah istana, diikuti pandangan segenap prajurit pengawal dan anak buahnya. Semuanya menahan tangis melihat Lurah Tamtama itu terusir. Sepeninggal Joko Tingkir, Sultan Trenggono memerintahkan Patih Wonosalam untuk memberikan uang duka sebanyak 500 real kepada keluarga Dadung Awuk di Keduping itu. Diamuk perasaan marahnya kepada Joko Tingkir, Sultan Trenggono masih juga berpesan, jangan pernah biarkan kepala Tingkir itu menginjakkan kakinya di istana ini lagi. Siapapun juga yang memberikan jalan baginya untuk kembali, akan kujatuhi hukuman amat berat. Patih Wonosalam menganggukkan kepala. Namun dalam hatinya, ia tak setuju dengan tindakan Sultan Trenggono. Menurutnya, Joko Tingkir telah melakukan tugasnya dengan baik, sangat baik. Amat kasihanlah Patih Wonosalam kepada keponakan Ki Lurah Ganjur yang terusir dari istana itu. Meski tak bisa melakukan pembelaan apapun.